saat pemilu tinggal dalam hitungan hari, masyarakat kembali dikejutkan dengan manuver Presiden Joko Widodo. Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Siapa yang diuntungkan? Siapa pula yang dirugikan? Jadilah wasit yang baik, pemain jadilah pemain yang betul. Jangan merangkap wasit sekaligus pemain. Sudah ada diskursus dan sudah diatur oleh peraturan semuanya. Saya kira kita berpegang kepada itu saja. Tapi kondisi ini akan mengambil risiko besar pada demokratisasi dan demokrasi yang berjalan. Apakah cukup aturan formal yang jadi landasan dalam memimpin negara? Menurut saya jangan berlebihan. Boleh ulang, jangan berlebihan mengurusi politik pemilu ini. Karena sumpah seorang presiden dan sumpah wakil presiden mengatakan lebih tinggi daripada undang-undang kalau sumpah seseorang. Pemilu menjadi taruhan. Ketika mereka kemudian melawan, yang disebut sanksi itu sangat jelas gitu. Dan brutal. Jadi menurut saya inilah pemilihan presiden paling brutal yang pernah saya alami sepanjang sejarah reformasi. Ketika presiden turut ambil bagian sebagai tim ses, akankah pemilu jujur dan adil? Halo, selamat malam pemirsa. Pernyataan Presiden boleh memihak dan berkampanye pada Pilpres 2024 menuai banyak kritik. Sosok yang diharapkan netral dan mampu menjaga marwah kompetisi pesta demokrasi malah menegaskan haknya untuk turun gunung mendukung salah satu paslon. Lalu bagaimana dengan efek domino dari ucapan Presiden ini yang bisa saja dijadikan sebagai landasan keberpihakan para pihak yang seharusnya tidak ikut dalam kampanye alias netral, termasuk potensi penolakan hasil pemilu jika dianggap terjadi kecurangan. Inilah Panggung Demokrasi, Presiden rasa tim ses, akankah pemilu jujur dan adil? Bersama saya Afiani Malik. Dan pemirsa sudah hadir bersama saya di studio perwakilan dari masing-masing paslon dan juga sejumlah pakar. Di sebelah kanan saya ada pengamat politik Adi Praitno dan Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman. Mas Habib, Mas Adi selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Dan kemudian di samping kiri saya ada pakar hukum tata negara Ferry Amsari, juru bicara Timnas Amin Andi Sinulinga, dan juru bicara TPN Ganjar Mahfud Eko Kuntadi. Bapak-bapak, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Dan tentu saja untuk memeriahkan suasana sudah hadir juga mahasiswa dari Akademi Televisi Indonesia. Selamat malam teman-teman, terima kasih sudah hadir. Baik, untuk kemudian kita membahas ada sejumlah dokumentasi yang kami akan putarkan, kami tunjukkan, silakan nanti dilihat oleh para narasumber yang memperlihatkan gesture atau gelagat keberpihakan dari Presiden Jokowi terhadap salah satu paslon. Kita lihat bersama. Ya, sebenarnya banyak yang kami coba tampilkan salam dua jari lewat itu dikatakan Ibu Iriana dari mobil Presiden, kemudian juga habis main bola bersama Kaisang, Presiden pas konpres juga melakukan gerakan dua jari kurang lebih seperti itu. Ada berangkaian makan bersama Pak Prabowo yang juga menjadi Capres 02. Mas Habib, saya langsung ke Anda. Mas Habib, bagaimana Anda melihat ini? Benarkah memang 02 merasa didukung keberpihakannya jelas dari Presiden ke paslon nomor 2? Ya, kita bicara soal normanya dulu. Apakah Presiden ini boleh atau tidak? Sebagaimana disampaikan Pak Jokowi, berpihak dan bahkan berkampanye. Kan tentu saja dalam konteks konstitusi, dalam konteks regulasi, dalam konteks etik boleh semua di 3 level tersebut. Dalam konteks konstitusi bukan hanya boleh berpihak, seorang presiden incumbent boleh maju lagi, ya kan? Dalam konteks regulasi jelas kita di berbagai forum nih teman-teman ini kita udah saling bahas ya. 280, 299 Undang-Undang Pemilu memperbolehkan bahkan mengatur secara detail jikalau presiden ingin berkampanye. Ya, dalam konteks etik ya, teman-teman mengacu misalnya TAP MPR 6 tahun 2001 soal etika kehidupan bernegara, kita kupas habis. Intinya dalam berpolitik kita ingin politik yang efisien, efektif, bersih, jujur. Tidak ada nilai-nilai tersebut yang dilanggar dengan apabila presiden menyatakan berpihak
atau bahkan ikut berkampanye. Dalam konteks praktek yang lebih universal, saya juga sudah berkali-kali sampaikan di Amerika Serikat, ya kan? Ya. Itu menjadi praktek yang wajar, ya. Tapi kan beda demokrasinya Indonesia dengan demokrasinya Amerika, makanya, kan? Pak Jimli juga sempat jadi gini, mention Afi, itu. Kita itu diskusi, disiplin membedakan mana yang substansi, mana yang bukan. Jadi kalau kita diskusi soal ini, yang substansinya apa dulu? Substansinya adalah kekhawatiran terjadinya abuse of power. Bukan begitu? Ya. Ya, kalau sepakat, substansinya adalah kemungkinan terjadinya abuse of power, bukan persoalan beda di Indonesia atau di Amerika. Kalau presiden menyatakan berpihak saat ini, misalnya, bagaimana kita mengantisipasi yang namanya abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan, ya itu kan diatur. Oke. Ada pasal 547 di Undang-Undang Pemilu, ada pasal-pasal dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yang mana kalau dilanggar ada sanksinya. Dan untuk mengoperasikan ketentuan tersebut ada penegak undang-undangnya, ya baik di rezim hukum pemilu maupun dalam konteks pemerintahan. Itu semua kesepakatan yang kita bikin. Semua paslon ini, semua capres ini diusung oleh partai politik. Dan semua ketentuan tersebut dibuat oleh partai politik. Jadi kalau sekarang kita baru mempersoalkan, ya, wah jangan-jangan presiden berpihak pada ini dan sebagainya. Ya. Kemana waktu teman-teman ini membuat undang-undang di pemilu? DPR gitu ya. Kemana tahun 2019 teman-teman ini semua ketika seorang presiden ya kan maju kedua kalinya sebagai calon presiden, apakah kalau kita bicara substansi ya, apakah tidak ada potensi abuse of power? Pasti lebih besar daripada yang terjadi saat ini. Tapi Anda merasa diuntungkan dengan keberpihakannya, dengan semua penjelasan Anda tadi? Jadi gini, kalau dalam konteks mendapatkan dukungan, ini kan kita bicara pemilu kita one man one vote, satu orang satu suara. Ya. Jangankan seorang tokoh yang sangat dihargai oleh rakyatnya, terbukti dengan approval rate-nya yang sangat tinggi, tokoh yang sangat dicintai oleh rakyatnya, ya, seorang Pak Jokowi, ya, satu orang biasa saja kayak Mbak Afiliani, gitu kan, Mbak Afiani, ya, Malik, kalau mau mendukung kami alhamdulillah banget, gitu loh. Artinya itulah, saya aja warga biasa, alhamdulillah, apalagi seorang presiden, gitu ya. Apalagi seorang tokoh yang dicintai rakyat. Baik.